من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan, juga diberikan kemudahan, kelancaran, serta kecerdasan di dalam belajarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang kita akan mulai lagi belajar setelah selesai menghadapi PTS semester ganjil. Sekarang Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran akidah akhlak untuk kelas 3. Dan pada materi pembelajaran akidah akhlak, kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Namun sebelumnya, silakan teman-teman persiapan dirinya lebih dahulu dan buka bukunya. Dan kita akan mulai belajar dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, teman-teman harus mengetahui tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, teman-teman harus menerima nilai-nilai sikap rendah hati, santun, ikhlas, kasih sayang, dan taat. Ya, jadi diharapkan teman-teman setelah belajar akhlak terpuji ini, teman-teman mempunyai nilai-nilai sikap akhlak terpuji, diantaranya rendah hati, santun, ikhlas, kasih sayang, dan taat. Yang kedua, teman-teman juga mampu memiliki sikap rendah hati, santun, ikhlas, kasih sayang, dan taat dalam kehidupan sehari-hari. Baru yang ketiga, kita akan memahami sikap rendah hati, santun, kasih sayang, dan taat. Yang keempatnya menunjukkan contoh-contoh sifat sikap rendah hati, santun, ikhlas, kasih sayang, dan taat. Baik teman-teman, tentunya teman-teman telah mengetahui tentang apa itu akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu yaitu akhlak yang baik ya teman-teman. Atau di dalam bahasa Arabnya disebut dengan akhlak mamdudah ya, akhlak yang terpuji. Sebaliknya akhlak tercela adalah akhlak mazmumah. Baik teman-teman, akhlak terpuji ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan di dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin adim, sesungguhnya engkau Muhammad sungguh berbudi pekerti yang luhur, yang agung, sampai dipuji oleh Allah. Jadi akhlak terpuji ini barometernya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kita harus mencontoh, meneladani daripada akhlak-akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di dalam bergaul, di dalam apalagi ya pokoknya dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik teman-teman, untuk akhlak terpuji yang pertama teman-teman yaitu rendah hati, atau disebut juga dengan tawadu. Contohnya apa sih rendah hati? Contohnya tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Biasanya kadang-kadang ya teman-teman membedakan teman, misalkan yang pintar gaulnya sama yang pintar, yang kaya bertemannya sama yang kaya doang. Nah sebenarnya itu kurang baik ya teman-teman, karena menurut akhlak terpuji itu kita harus mempunyai rendah hati ya. Rendah hati itu tidak sombong dan lembut gitu kepada sesama ya, walaupun kita kaya atau walaupun kita ini pintar, diberi kecerdasan lebih dengan yang lain, tapi jangan sampai kelebihan kita menjadikan kita sombong dan kita menjadi tidak rendah hati. Begitupun sebaliknya, jikalau kita misalkan tidak mempunyai harta, tidak pintar juga dan tidak ganteng juga, jangan berkecil hati atau jangan rendah diri. Ya, kalau rendah diri ini jelek ya teman-teman. Rendah diri ini berarti dia itu tidak percaya pada dirinya atau minder, dan itu juga nggak boleh.
Jadi di dalam kehidupan sehari-hari teman-teman, silahkan ditanamkan nilai terpuji atau sifat terpuji, diantaranya itu rendah hati. Bagaimana menanamkan sikap rendah hati? Teman-teman bisa ingat bahwa yang memiliki sifat sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pantas sombong itu adalah Allah, karena Allah itu maha sempurna. Manusia itu tidak sempurna. Ya, tidak ada yang sempurna manusia itu. Makanya tidak boleh sombong teman-teman. Nah, dengan ingat bahwasannya hanya Allah yang boleh memiliki sifat sombong, tentunya kita tidak pantas sombong, ya. Dan orang sombong itu tidak akan masuk surga. Seperti iblis. Iblis itu karena diusir oleh Allah karena memiliki sifat sombong teman-teman. Ya, kepada Nabi Adam, tidak mau hormat atau tidak mau menghargai daripada Nabi Adam. Padahal disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga si iblis diusir oleh Allah dari surga karena kesombongannya. Tentunya teman-teman tidak mau ya tidak masuk surga. Teman-teman pengen semuanya masuk surga, makanya kita harus mempunyai sifat rendah hati. Yang kedua, tanamkan dalam diri kita bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ketakwaan yang membedakannya. Ya. Jadi kita jangan sampai memandang rendah orang lain. Kita samakan diri kita, dan yang membedakan kita itu hanyalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ingatlah surga tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang sombong. Nah, harus takut. Kalau kita pengen masuk surga, kita harus memiliki sifat rendah hati. Terus ingatlah bahwa orang yang sombong akan menjadi teman iblis di neraka, ya. Yang selanjutnya, seorang yang memiliki sifat rendah hati akan mempunyai banyak teman dan disukai dalam pergaulan. Yang terakhir, perbanyak membaca kisah kehidupan Rasulullah agar kita tahu bagaimana akhlak beliau dalam pergaulan. Ya, karena tadi contoh yang baik itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selanjutnya kita akan ke yang kedua, yaitu santun. Santun adalah perilaku yang lemah lembut kepada makhluk ciptaan Allah. Santun ada dua macam ya teman-teman. Yang pertama, santun dalam berbicara adalah berkata lembut, penuh kesopanan. Ya. Yang kedua, santun dalam tindakan, tingkah laku adalah perilaku baik, wajar, sopan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman harus sopan santun. Santun dalam berbicara, juga santun dalam bertindak. Contoh santun, yang pertama mengucapkan salam ketika bertemu dengan sesama muslim yang kita kenal. Jadi alangkah baiknya sama teman itu mengucapkan salam. Apalagi ketemu guru, ya, ketemu orang tua, masuk rumah, ucapkan salam. Yang kedua, mengucapkan terima kasih setiap kali diberi atau dibantu oleh orang lain. Ya, jangan sampai kita itu tidak mau berterima kasih. Yang ketiga, mengucapkan permisi ketika mau lewat di depan orang yang lebih tua. Jadi biasakan teman-teman untuk permisi, ya, kalau mau melewati seseorang, apalagi orang itu lebih tua dari kita. Yang keempat, mengucapkan tolong jika minta bantuan orang lain walaupun dalam hal ringan. Jadi kalau kita butuh bantuan orang lain, ucapkan dulu tolong gitu, minta tolong dong, gitu, ambilin penghapus, begitu teman-teman ya. Selanjutnya, ucapkan maaf ketika melakukan kesalahan. Karena ketika melakukan kesalahan, jangan gengsi teman-teman itu untuk memohon maaf, ya, memohon maaf. Dan selanjutnya, menerima sesuatu dengan tangan kanan. Yang ini diajarkan Rasulullah, ya. Jadi yang baik itu menerima sesuatu itu diambil dengan menggunakan tangan yang kanan. Selanjutnya kita ke akhlak yang terpuji yang ketiga, yaitu ikhlas. Ikhlas apa? Ikhlas adalah melakukan sesuatu amalan semata-mata iman kepada Allah dan mengharap ridhonya. Ikhlas merupakan jiwa amal ibadah, ya. Setan pun tidak bisa menggoda orang yang ikhlas. Jadi ikhlas itu ruhul ibadah. Jadi jiwanya ibadah. Jadi kalau ibadah tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya apa? Tidak mengharapkan balasan dari makhluk. Ya, jadi orang ikhlas itu tidak mengharapkan balasan dari makhluk, walaupun misalkan digaji, ya. Digaji itu bukan berarti dia mengharapkan gaji. Jadi ikhlas itu tidak bisa kelihatan, ya, ada dalam hati manusia. Apakah dia itu
mengharapkan balasan orang atau hanya memharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya tidak sombong. Nah, ciri-ciri orang ikhlas. Tidak mengharapkan pujian dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke. Demikian teman-teman untuk sifat ikhlas. Selanjutnya yang keempat yaitu kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat manusia untuk kasih sayang. Dan Allah menanamkan di hati kita itu sebenarnya kasih sayang, rasa kasih sayang. Ya udah ada naluri gitu di dalam setiap makhluk. Jangankan manusia, hewan pun mempunyai kasih sayang. Hewan buas pun mempunyai rasa kasih sayang. Dia tidak pernah hewan harimau pun dia merawat anaknya dengan baik. Itu menandakan bahwasanya Allah menanamkan rasa kasih sayang. Terlebih kita manusia yang diberikan akal. Makanya kita harus saling mengasihi ya, sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa kasih sayang di dalam kehidupan manusia ya. Bahkan kalau kita tidak mengasihi manusia, ya Allah juga tidak akan mengasihi kita. Kalau kita pengen dikasihi Allah, maka kita harus mengasihi sayang atau berkasih sayang dengan sesama manusia. Di antaranya kasih sayang saudara kandung atau keluarga ya, atau genetik ya. Jadi kasih sayang dalam keluarga, sayang kepada adik, sayang kepada orang tua, nenek, kakek, semua keluarga kita sayangi ya, jangan dibeda-bedakan. Yang kedua, kasih sayang sesama muslim. Nah, kasih sayang sesama muslim. Bahkan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesama muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Jadi kalau kita muslim, ya kita harus saling mengasihi dengan sesama muslim. Jangan sampai berantem ya sama muslim, sama teman kita ya. Gak boleh ya teman-teman. Itu kita tandanya kasih sayang. Yang ketiga, kasih sayang sesama manusia. Ini umum. Tidak melihat turunan kita, tidak melihat agama, semua manusia. Tidak melihat ras, baik orang Sunda, Jawa, semua. Tidak membeda-bedakan negara. Jadi manusia ya semuanya harus mengasihi dan harus saling menyayangi. Insya Allah kalau saling menyayangi, insya Allah akan tercipta kerukunan, kedamaian ya di kehidupan di dunia ini. Contoh kasih sayang yaitu saling membantu ya teman-teman. Saling membantu itu saling menolong, saling mengingatkan dalam kebaikan. Misalkan ada teman nggak sekolah, malas, diingatkan, itu kita sayang, bukannya kita biarkan. Kalau kita biarkan berarti kita tidak sayang. Untuk selanjutnya yaitu yang kelima, taat. Jadi akhlak terpuji taat itu ya. Apa sih taat itu? Taat itu artinya patuh, menurut, mengerjakan, sholih dan beribadah. Jadi ketaatan berarti kepatuhan, kesetiaan dan kesalehan. Ada beberapa jenis ketaatan. Yang pertama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Allah perintahkan kita untuk sholat, ya teman-teman harus mengerjakan sholat. Allah perintahkan zakat, puasa, ya teman-teman juga harus mengerjakannya. Dan Allah perintahkan kita untuk saling menyayangi, saling menolong, saling membantu, ya kita harus mengikuti. Dan Allah melarang kita untuk berbuat kemungkaran, kejahatan, makanya kita harus menjauhi. Seperti apa? Mencuri, ya kan? Menyakiti orang lain itu enggak boleh dan kita harus jauhi. Itu merupakan taatan kita kepada Allah. Dan yang kedua, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berusaha sepenuh hati meneladani yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengaku beriman, ya kita harus beriman kepada Rasul, kita harus taat. Harus patuh pada apa yang diajarkan Rasulullah ya. Apapun yang diajarkan Rasulullah kita tiru, kita contoh. Bahkan akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an gitu. Selanjutnya, taat kepada pemimpin ya adalah mengikuti orang pemimpin. Jadi kita diperintahkan juga untuk taat kepada pemimpin. Pemimpin negara berarti presiden.
Pemimpin kota kita ya wali kota ya. Pemimpin rumah tangga siapa? Orang tua kita, ayah. Taati. Ayah bunda kalian itu adalah pemimpin. Makanya kalian harus mentaati peraturan yang ada di rumah. Ya, waktunya belajar kata ayahnya, belajar. Waktunya istirahat ya teman-teman. Ada waktu-waktunya yang telah ditentukan ayah dan bunda, itu diikutin. Itu berarti kita telah mentaati. Ya, berlaku taat dan berakhlak terpuji. Begitu teman-teman. Selanjutnya kegiatan siswa. Kegiatan siswa nih, ya. Jadi tadi kita telah belajar akhlak terpuji. Nah, sekarang silahkan teman-teman tuliskan di dalam buku teman-teman ketaatan terhadap orang tua. Nah, yang telah teman-teman lakukan di rumah dan ketaatan yang pernah teman-teman lakukan di sekolah. Apa sih teman-teman telah taat apa di rumah gitu? Tulis ya di dalam buku dan dikumpulkan berupa foto, ya. Dengan foto dan dikirim melalui WA. Ditunggu sampai jam 3 sore. Mungkin ini aja teman-teman yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Tetap belajar, semangat di rumah. Jangan bermalas-malasan, jangan banyak bermain, terutama bermain game. Ya, karena teman-teman megang HP, jangan sampai HP digunakan. Ayah bunda kalian memberikan HP adalah untuk belajar. Karena kita tidak bisa bertatap muka, makanya gunakan HP itu maksimal mungkin untuk belajar. Itu berarti teman-teman telah mentaati kedua orang tua kita dan teman-teman telah mentaati guru-guru teman-teman. Ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana